Mari dimulai. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama di halaman 1. Ya. Surat An-Nahl ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa tattakhiduna aymanakum takhalam bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yablukumullahu bih wa la yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai berai kembali. Kamu menjadikan sumpah atau perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Yang ditanyakan pada kalimat kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Ini mohon dijelaskan. Jadi ini ya, ayat ini Allah menjelaskan orang yang merusak amal perbuatannya sendiri itu digambarkan oleh Allah seperti orang perempuan yang menenun benang. Benang itu ditenun dan menjadi kain. Ya, sebenarnya kan tinggal pakai, tahu diurai lagi, diuraikan jadi benang lagi. Hanya membatalkan apa yang sudah diperbuat selama ini. Ya, ada suatu ayat ya bersumpah kepada Allah ya untuk ya bersumpah menjadi orang Islam, mau menjadi orang Islam ya bersumpah betul berpihak kepada kebenaran kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah menghadapi suatu cobaan, suatu musuh, maka diterangkan itu suatu ujian saja. Ya, suatu innama yablukumullah bihi. Ini hanya Allah menguji. Mudah sumpah di barisan umat Islam, tapi setelah melihat golongan kafir jumlahnya lebih besar, akhirnya dia berbalik, batalkan sumpahnya yang tadinya sudah berpihak kepada Islam, kepada kebenaran. Nah, melihat jumlah musuhnya ternyata lebih besar, takut, akhirnya dia membatalkan sumpahnya tadi. Ya, sehingga amal ibaratnya tinggal memetik hasil pahalanya rusak sendiri karena dia membatalkan sumpah hanya melihat musuh yang lebih besar. Padahal Allah mengatakan kami fa'atin qaliyatin ghalaba min fi'atil katsiratin biidznillah. Berapa banyak jumlah yang kecil itu bisa mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah. Di perang Badar itu jumlahnya kecil. Umat Islamnya tentaranya kira-kira 300 orang, itu pun tidak siap untuk perang. Ya, tadinya untuk kata kabilahnya Abu Sufyan yang buat dagangan, ya cuma itu aja. Tahu-tahu yang dihadapi musuh berjumlah besar, ya musuh berjumlah besar, ya 1000 dan bersenjata lengkap, ini senjata lengkap dan hanya 300 orang. Ya, tapi karena itu maka waktu itu di masing-masing ditanya oleh Nabi. Apa yang kita hadapi ternyata lain dari apa yang kita perhitungkan. Kita cuma mau merampas dagangannya Abu Sufyan yang di situ, ya. Maka alat yang dibawa pun bukan alat untuk perang, ya sekedar pedang dan sebagainya.
bukan peralatan perang lengkap lah. Tapi ternyata yang didapati musuh yang jumlah besar, bersenjata lengkap. Maka Nabi menanya satu kali, bagaimana dapatmu? Karena yang kita bayangkan kita akan mendapat harta, ternyata menghadapi musuh yang jumlah besar. Masing-masing bersumpah, ya Rasulullah, saya tidak akan bersikap seperti Bani Israel kepada nabinya. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi, kami akan taat. Andai kata saya suruh menceburkan diri oleh Nabi, ya suruh menceburkan di dalam api yang membakar, yang menyala pun saya akan lakukan. Nah itu, sudah. Berarti Nabi tidak ragu-ragu dengan pengikut yang sedikit tadi menghadapi jumlah yang besar. Ya, maka akhirnya menanglah perang Badar itu, kemenangan yang gilang gemilang, bahkan banyak tentara kafir yang ditahan di dalam perang Badar itu. Nah, ini peristiwa ini bukan perang Badar, tapi itu orang yang sudah sumpah ada Allah, ya, sebetulnya untuk menghadapi ini, tapi setelah melihat jumlah musuh yang besar, dia berbalik, maka batal kan. Maka digambarkan seperti orang perempuan menenun benang menjadi kain, ibaratnya tinggal pakai dirusak lagi, perbuatan yang sia-sia. Padahal dikatakan itu ujian, innama yablukumullah bihi, itu suatu ujian buat kamu, ya, diuji oleh Allah. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, ya. Betul, memang orang-orang yang beriman akan diuji kok, ya. Orang yang beriman akan diuji. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa mahum. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang kalau mengatakan saya beriman itu tidak akan diuji oleh Allah? Pasti akan diuji. Jadi iman daun ujian itu ibaratnya gula dengan manisnya, tidak bisa dipisahkan. Kalau kamu mengaku iman mesti diuji. Tidak ada orang mengaku iman tanpa menghadapi ujian langsung masuk surga, itu nggak ada, ya, menghadapi. Nah ini pada orang ini hanya dia bersumpah menjadi orang yang beriman, mau menghadapi musuh jumlahnya lebih besar, takut balik kafir lagi. Maka di sini terangkan, baratnya kamu itu seorang memintal benang, dari benang menjadi kain, tinggal memakai dirusak lagi, nilainya batal lagi. Dari pahala-pahala yang tinggal memetik hasilnya gugur semua karena perbuatan mereka. Sudah sumpah tadi kan, dia sumpah atas nama Allah, ternyata takutnya dengan manusia, ya, lebih takut daripada kepada Allah. Nah inilah peristiwa ini. Apalagi di lingkungan kami ada sekelompok golongan yang lebih besar daripada kelompok minoritas. Mereka merasa paling benar, bahkan secara tidak langsung menyingkirkan kelompok yang minoritas walaupun kami mengamalkan amalan yang ada tuntunannya. Apakah hal ini merupakan ujian dari Allah untuk kami? Kemudian bagaimana mensikapi golongan yang mayoritas yang memperlakukan kami yang tidak sejalan dalam pengamalan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Jadi ya, kita orang yang beriman untuk beramal, kalau kita yakin mengamalkan yang kita lakukan itu suatu amalan yang benar, mengamalkan Quran maupun Sunnah Nabi, ya, di tengah-tengah masyarakat yang tidak kenal Quran dan Sunnah, orang mengamalkan Islam itu nanti tampak orang asing. Sudah dikatakan oleh Rasulullah jauh sebelumnya kan, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu pada awalnya asing. Ketika Nabi menyiarkan Islam pertama kali itu tampak asing, tidak umum. Apalagi di tengah-tengah masyarakat jahiliyah datang Islam. Semua ajaran Islam itu dengan masyarakat jahiliyah bertentangan, tidak umum. Yang biasa jahiliyah itu ya
perampokan, perzinaan, penindasan, perjudian, mabuk-mabukan itu semua menjadi kebiasaan. Nah, turunkan Islam yang menjadi kebiasaan mereka itu dikatakan oleh Al-Quran itu perbuatan setan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Ya. Sungguhnya khamr itu semua jenis minuman yang memabukkan itu khamr, entah dibuat dari apapun. Asal menjadi minuman yang memabukkan itu khamr. Khamr itu haramnya tidak kalau minum sampai mabuk, ya, karena itu khamr, ya, semuanya kullu muskirin khamr, semua minuman yang memabukkan itu khamr. Lah haramnya apa sampai mabuk atau tidak? Qaliluhu wa kathiruhu haramun, sedikit atau banyak khamr itu haram. Walaupun sekedar kepingin ngerasa sak tetes saja itu haram, nggak boleh. Nah, judi, mengundi nasib dengan anak panah, kemudian apalagi tadi ansab, menyembelih untuk sesaji, itu dikatakan oleh Allah rijsun min amali syaiton fastanibuhu la'allakum tuflihun. Khamr, judi, menyembelih untuk sesaji, mengundi nasib dengan panah itu kata Allah rijsun, keji, itu perbuatan setan, jauhilah. Padahal pada masyarakat jahiliyah menjadi kebiasaan itu. Terus datang Quran mengatakan itu perbuatan setan, dan masih banyak hal lain. Maka datangnya Islam itu dikatakan nyeleneh, tidak umum, ya. Sampai Nabi ketika menyebarkan Al-Quran, ditolak, Muhammad, Qurannya jangan itu. Kalau mau dakwah menyebarkan Quran, jangan itu Qurannya, di sini tidak cocok. Kalau tidak ada Quran selain itu, ya itu mau, tapi dirubah. Rubahlah supaya sesuai dengan kemauan masyarakat di sini. Coba dibaca surat Yunus ayat 15 itu. Ya. Ubah. Quran di situ bawa ke sini enggak cocok. Jadi baca. Surat Yunus surat 10 ayat 15. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana na'ti bi qur'anin ghairi hadza aw baddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini atau gantilah dia. Ya, ya dah. Jadi ketika dibacakan ayat Al-Quran yang jelas nyata, Quran itu terangkan la raiba fih, tidak diragukan kebenarannya. Tapi orang yang tidak percaya adanya hari pembalasan, dia mengatakan, datangkanlah Quran selain itu ya Muhammad. Kalau tidak ada Quran selain itu, au batilhu, atau gantilah. Disesuaikan dengan kemauan masyarakat di sini. Kalau Quran itu kamu bawa ke sini tidak cocok dengan masyarakat. Terus? Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar, yakni hari kiamat. Ya, ya dah. Nabi disuruh mengatakan, ketika suruh mendatangkan Quran lain, Nabi disuruh menjawab, "Qul ma yakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi." Katakan Muhammad, ya, karena sudah mendatangkan Quran yang lain tadi kan, selain yang dibantu Nabi, tidak patut
bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Jadi Quran itu wahyu dari Allah, kalau saya suruh ganti dari kehendak saya sendiri, ya tidak pantas saya seorang nabi. Maka terus diterangkan di situ, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Saya hanya mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Quran yang diwahyukan Allah kepadaku ini, maka saya sampaikan, ya ini tidak akan berani saya merubah. Kalau sampai merubah Quran itu dengan kehendak saya sendiri, takut pada hari yang besar nanti, hari kiamat nanti. Nah, gitu kan? Karena Quran yang disebarkan tidak sesuai. Dan Nabi sudah mengatakan, bata Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Nanti ketika Islam baru disebarkan itu tanpa asing, nanti akan datang suatu zaman orang yang menyebarkan Islam lagi itu, mengamalkan Islam itu akan tanpa asing ketika baru, seperti ketika baru datang. Ya, tapi bahagialah orang yang dikatakan orang asing, orang yang nyeleneh, tidak umum, itu bahagia. Sahabat bertanya, wa mal ghuraba ya Rasulullah, siapa mereka itu? Orang tidak umum, orang yang asing kok dikatakan bahagia, itu yang dimaksud siapa? Nabi mengatakan, alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati. Dari orang yang menghidup-hidupkan sunnahku ketika sunnahku sudah mulai dimatikan orang. Kalau orang sudah mulai meninggalkan sunnah Rasulullah, ada orang mengamalkan sunnah tanpa asing itu, nyeleneh, tidak umum. Tapi Nabi mengatakan fatu balil ghuraba, bahagia bagi orang yang tidak umum. Kesian kan? Dan orang umumnya nek di masyarakatnya, wong ora umum. Ora umum ngene ora gelem ngono ora gelem, bareng ngaji nang MTL lho dadi wong ora umum. Itu kan? Ya ta? Terus hak kita kaya diulake wong, wah aku dadi wong ora umum. Memang cara beragama jangan seperti umumnya orang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Ayat baca ayatnya. Surat Al-An'am ayat 116. Ya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Ya kan? Kalau kamu cara beragama kok hanya mengikuti umumnya orang di muka bumi ini, kamu tersesat dari jalan Allah. Karena umumnya mereka beragama itu hanya iyattabi'una illa dhanna, hanya berprasangka, barangkali mbok menawa begini ini bener, barangkali ini baik, barangkali pahalanya besar. Padahal tentang beragama itu sudah patokan yang jelas dari Quran maupun dari sunnah. Nah, orang kalau mengamalkan sunnah Nabi tampak tidak umum, ya maka berbahagia orang yang tidak umum itu. Ya. Kalau kita mengikuti seperti umumnya orang dalam beragama ini, kamu tersesat dari jalan Allah. Ya, tersesat. Maka orang yang ghuraba tadi yaitu orang yang menghidup-hidupkan sunnahku ketika sunnahku sudah dimatikan orang. Atau alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Orang umum itu ya orang yang tidak umum dari orang yang berbahagia, orang yang berbuat kebaikan ketika orang sudah mulai berbuat kerusakan. Sekarang di mana-mana kan terkenal loh, sampai siarkan lewat TV. Korupsi itu boleh dikatakan dari atas sampai bawah. Nah, sekarang wong cak korupsi orang gelem yo ora umum. Ka umum. Jadi wong ngapusi ki umum sekarang.
Ya mula nek wong Jawa zamane edan ya melu edan wae gitu. Nah, kita orang Jawa apa bukan? Ya begitu kita. Ya, orang Jawa yang dituntun dengan Quran Sunnah wis ben wong do edan. Sak bejo-bejone wong edan iki bejo sing waras gitu. Walaupun sing waras ora akeh kancane. Dadi aja meri wong edan. Wong kabeh do edan aku waras dhewe isin lho kok malah isin. Waras. Melu edan sisan ya. Ndak pas gitu. Nek kowe ora melu edan kowe kita wong ra umum iki. Ra rukun karo kancane, ra umum. Biar kamu kalau memang saya melakukan agama itu kamu anggap tidak umum, dah kamu mau berkata apa silahkan. Saya beragama itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau saya sudah lillahi rabbil alamin, boleh orang mau mencemooh, boleh orang mau mencaci, boleh orang mau apa, silakan. Belum tentu orang yang memuji-muji orang itu mesti dicintai Allah juga. Baliknya yang orang yang selalu dibenci, dicaci maki belum tentu dibenci oleh Allah juga. Jadi kita beragama itu hanya mengikuti Allah, tunjuk Allah. Perkara saya mengikuti Allah, mengharap ridha Allah. Kamu tidak suka boleh, kamu membenci boleh. Tapi yang penting saya jangan sampai dibenci oleh Allah. Itu orang beragama begitu. Maka dari itu kalau saudara tadi begitu, ya itu orang menyalahi aturan. Aturan undang-undang negara Indonesia pun tidak boleh. Kita tidak boleh mayoritas terus menghina, menjepit yang minoritas tidak. Ya, kita nggak ada mayoritas minoritas. Semua harus taat dengan aturan. Ya, jangankan hanya beda paham, beda pendapat. Di Indonesia itu beda agama aja dilindungi kok. Ya, beda agama dilindungi. Maka orang yang mayoritas hidup di bangsa Indonesia ini katanya beragama Islam terbesar di dunia. Orang selain Islam di Indonesia bisa hidup nggak? Bisa, bebas beragama silakan, nggak ada gangguan apa-apa. Ya, yang Kristen silakan menurut agamanya Kristen, Islam menurut Islam semua. Malahan apa? Allah sudah menekankan lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Saya orang Islam, saya sholat, saya puasa, sebentar lagi kita akan puasa. Nah, kamu orang Kristen ya sudah, silahkan menurut agamamu. Kamu orang Hindu, agamamu menurut. Antara kamu dan aku tentang agama nggak usah olok mengolok, tapi satu sama lain saling hormat menghormati, tidak boleh mengganggu. Itu dengan agama lain. Lah apalagi dengan agama sesama Islam. Kalau terjadi perbedaan sama Islam, masalah furu'iyah, masalah yang kecil-kecil, rencean-renceannya. Usulnya itu sama. Rukun Islam itu podo, rukun Islam ya 5. Kalau sholat Ka'bahnya sama, menghadap ke Ka'bah, ya, puasa sama, nabinya sama, ya, sama-sama. Kenapa? Harus kita mengatakan minoritas mayoritas, ya. Kita semua kalau umat Islam itu mayoritas di sini. Tidak ada ini umat Islam yang minoritas, umat Islam yang mayoritas. Oh, Islam itu satu kok. Umat Islam itu satu. Kamu Islam, saya Islam, sama. Tidak perkara beda. Kue sholatnya gusoli, kue orang gusoli, orang masalah. Kamu sholat pakai doa kunut kalau subuh kan tidak pakai kunut, orang masalah kunut toh. Ya. Yang kunut ya pen kunut, yang orang kunut ya pen kunut. Kalau masa ibadah nanti yang menilai siapa? Allah. Nek pancen sing kunut kuwi sing bener ya kamu bejo nanti untuk ganjaran saka Gusti Allah. Ya. Kalau saya yang tidak kunut itu dianggap salah, ya ora salah wong kunut itu katanya cuma sunah, mung rentuk ganjaran sunah kan itu. Nek nganti salah, klebu bid'ah, kowe susah kamu nanti. Mulane iki rasa Allah-Allah, yang kunut to, sing ora kunut ora usah kunut, ora usah dipaksa. Ya, yang tidak kunut tidak usah dipaksa suruh kunut. Ya, yang kunut ora usah dipaksakan mandek. Udah, lana amaluna walakum, bagimu amalmu. Apa yang kamu amalkan nanti Allah akan memberi pahala atau memberi siksa atau balasan sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Bagiku juga begitu. Apa yang saya lakukan ini nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Itu maka kalau sudah dikatakan
minoritas dan sebagainya nggak boleh kok. Minoritas podo Islam kok. Oh ya Islam, aku ya Islam lah kok minoritas. Nah aku minoritas berarti kamu ya minoritas kan itu kan. Kalau mayoritas Islam itu seluruh Indonesia ini ya mayoritas Islam itu, bahkan katanya mayoritas seluruh dunia. Nah kamu dan saya Islam sama Islam, kamu dan saya saudara saya. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Ya. Ya dah. Umat Islam itu adalah umat yang satu. Aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kamu kepadaku, kepada Allah. Sudah. Kamu Islam, saya Islam, perkara beda baju nggak masalah. Jadi jangan sampai orang Islam beda baju ya plerok-plerokan. Ya, bentar lagi ini kan, ini tahun politik kan bajunya beda-beda. Ya. Wong Islam mau gambare kebo boleh saja wong baju. Ya. Ora kudu gambar Ka'bah. Ya. Nggak usah. Baju terserah kamu gambar apa. Terserah aja. Yang penting Islam, gitu. Kita nggak perlu. Maka di NTN itu bukan partai politik, bisa menerima wes dulurku kabeh, kowe agamamu apa, kowe partaimu apa, PDI, Islam dulurku kowe. Ora kok sama Islam itu ora kok mergo partai ya. Sama Islam itu al muslimu akhul muslim. Kan saya muslim. Perkara partai itu urusannya nanti pada Allah, biar ditanggung sendiri-sendiri. Dan ente golongan apa ente itu? Golongannya apa? Kita berusaha menjadi Hizbullah, golongan Allah. Ya. Ala inna hizballahi humul muflihun. Golongan Allah itulah yang akan memberikan, yang dapat kemenangan. Nah, maka saudara kita yang ada di partai apapun silakan. Yang penting kamu Islam, saya Islam, ya saudara kami. Yang satu sama lain, saudara itu seperti satu tubuh, tidak boleh menyakiti, tidak boleh menghina, tidak boleh memperolok-olok, tidak boleh itu. Saling hormat menghormati. Maka kalau saudara tadi dibaca itu sudah idfa bilati ya ahsan. Balaslah suatu perbuatan yang tidak baik itu dengan balasan yang baik. Jadi kalau kamu dicemooh orang, dan tidak usah ikut cemooh. Kalau kamu disakiti orang, tidak usah menyakiti. Balasan dengan cara baik. Nabi kita menuntun sil mangkota akad, waqti man haramaka, wa'fu aman dalamak. Sambunglah orang yang memutus hubungan dengan kamu. Berikanlah sesuatu kepada orang yang mengharamkan memberi sesuatu kepadamu. Ya? Maafkanlah orang yang mendolimi kamu. Itu ajaran Nabi. Nah, kalau kita sebagai pengikut Rasulullah itu diamalkan. Dibenci orang kita tidak usah membenci. Didolimi tidak usah kita ikut mendolimi. Kalau dia dolimi kita maafkan. Nah, itulah ajaran Islam itu sangat tinggi, mulia. Apalagi? Rasul halaman 4 hadis yang kedua. An Mahmud bin Lubaidin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya'u. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamati idza juziyan nasu bi a'malihim idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fangduru hal tajiduna indahum jazaan. Rawahu Ahmad. Dari Mahmud bin Lubaid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kamu sekalian itu adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, syirik kecil itu ialah riya. Besok pada hari kiamat, ketika para manusia diberi balasan dengan amal-amal mereka, Allah Azza wa Jalla akan berfirman kepada mereka, pergilah kamu sekalian kepada orang-orang yang dahulu kamu berbuat riya padanya ketika di dunia. Maka lihatlah olehmu sekalian
apakah kamu mendapati pahala pada mereka? Berkaitan dengan hadis ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, untuk melaksanakan sholat wajib, saya merasa lebih khusyuk melaksanakan di masjid secara berjamaah. Tapi sekali waktu kami melaksanakan sholat wajib di rumah, tapi perasaan dalam hati tak sehusyuk sholat di masjid. Apakah perasaan yang demikian itu termasuk syirik kecil atau riya? Kemudian yang kedua, dari awal saya sudah niat ikhlas karena Allah. Kemudian di tengah-tengah karena gangguan setan ada riya yang muncul. Saya sadar karena itu perbuatan riya. Kemudian saya langsung hilangkan dan buang riya tersebut dan meminta perlindungan kepada Allah agar tidak terjerumus dalam riya. Apakah yang saya lakukan tersebut sudah termasuk dalam perbuatan riya, Ustaz? Jadi yang pertama, nama apa tadi? Jadi melaksanakan sholat wajib lebih khusyuk Ya, itu dilaksanakan perasaan begitu tidak riya. Kamu melaksanakan sholat wajib itu lebih khusyuk kalau dilakukan di masjid. Ya, tapi suatu saat kamu melaksanakannya di rumah, tapi ada perasaan bahwa lebih khusyuk kalau saya salat itu di masjid. Iya, memang masjid itu rumah Baitullah, rumah Allah untuk sholat. Maka disebut masjid itu tempat sujud sholat. Ya, kalau kamu merasa khusyuk kalau sholat di masjid itu bukan riya. Jadi riya itu amal perbuatan yang mestinya untuk mendapat perhatian dari Allah, penilaian dari Allah, tetapi kita beramal untuk mendapat penilaian atau perhatian dari manusia. Itu yang namanya riya. Nah, riya itu perbuatan syirik, walaupun kecil. Syirik itu besar atau kecil dosa sama, merusak amal kebaikan, ya, termasuk dosa besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu perbuatan kezaliman yang besar. Maka syirik kecil apa syirik besar? Syirik kecil itu riya tadi. Maka orang Islam perintahkan segala amal perbuatan itu hanya lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau tidak lillah tapi lil insan, untuk manusia, saya pamerkan dengan perbuatan untuk manusia, lah berarti kamu riya. Maka ada 3 golongan yang semua orang melihat suatu kebaikan, tapi ternyata orang itu pertama-tama yang dilemparkan ke neraka. Coba halaman berapa itu? Ya, 1 orang alim, 2 orang dermawan, yang ketiga orang mati syahid membela agama Allah. Ya, semua orang mengatakan orang alim dakwah kemana-mana tanpa dibayar, pokoknya dah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah Nabi, tidak minta imbalan apapun, tidak mau minta amplop, tidak, ya, 1 mati dalam peperangan membela agama Allah sampai mati syahid di dalamnya. Yang 1 orang dermawan, suka menolong orang lain dengan hartanya, ya, menolong orang miskin, menolong orang yang tidak punya, diberikan hartanya, membangun masjid, membangun musola, membangun madrasah dengan hartanya. Tapi ternyata orang itu 3-3-nya ini masuk neraka semua. Apa sebabnya? Riya tadi. Coba dibaca hadisnya. Halaman 5. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushida fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya bin nari
Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'ana fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal qur'ana qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya bin nari wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya bin nari rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama akan diberi keputusan pada hari kiamat ialah seorang yang mati syahid, lalu ia dibawa dan dihadapkan kepada nikmat kebaikan-kebaikannya, maka ia mengakuinya. Allah berfirman, apakah yang kamu lakukan padanya? Ia menjawab, saya telah berjuang untukmu hingga mati syahid. Allah berfirman, kamu berdusta, tetapi kamu berjuang supaya disebut sebagai pahlawan dan orang pemberani. Dan telah dikatakan orang yang demikian itu. Kemudian diperintahkan kepada malaikat, lalu ia diseret pada mukanya dan dilemparkan ke neraka. Ya, ini riya. Jika itu ditanya oleh Allah di hadapan Allah nanti, pertama yang dihisab hari kiamat nanti orang-orang ini mati syahid. Ya, tanya kamu sampai mati kamu gunakan untuk apa hidupmu itu? Dia menjawab, ya Allah, saya gunakan untuk berjuang membela agamamu. Saya berperang melawan orang kafir sehingga saya menemui syahid di jalanmu. Hanya untuk mengharap ridhomu. Allah mengatakan kamu bohong. Nah, kalau manusia kan tidak bisa dibohongi. Allah mengatakan kamu bohong. Betul kamu sudah mati dalam peperangan melawan orang-orang kafir saat itu, tapi niatmu bukan karena aku. Biar kamu disebut orang kamu adalah seorang pemberani, dan disebut orang supaya kamu menjadi pahlawan. Nanti kamu dimakamkan di makam pahlawan. Ya. Nah itu sudah kamu dapat ketika kamu mati, sudah disebut-sebut namamu, ini seorang pahlawan, seorang pemberani, pahlawan, dan betul-betul berjuang di jalan. Semua namamu harum disebut manusia. Itu sudah kamu dapat. Ya itu yang kamu dapat. Nah, terus keputusan saja panggil malaikat, seret orang ini, masukkan ke neraka. Karena riak tadi. Terus yang kedua, seorang yang belajar ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran, lalu ia dibawa dan dihadapkan kepada nikmat kebaikan-kebaikannya, maka ia mengakuinya. Allah berfirman, apakah yang kamu lakukan padanya? Ia menjawab, saya mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran hanya untukmu. Allah berfirman, kamu berdusta. Tetapi kamu mempelajari ilmu supaya disebut sebagai seorang yang alim, dan kamu membaca Al-Quran supaya disebut sebagai seorang yang pandai membaca Al-Quran, dan telah dikatakan orang yang demikian itu. Kemudian diperintahkan kepada malaikat, lalu ia diseret pada mukanya dan dilemparkan ke neraka. Ini orang alim, dia belajar, tak punya ilmu, mengajarkan Al-Quran. Ya, maka ketika itu dia datang kepada Allah dengan membawa kebaikan-kebaikan, ya, kebaikan yang dia peroleh. Kamu mengajarkan ilmu, mengajarkan agama, mengajarkan lakukan kebaikannya semacam ini, ditunjukkan pahalanya yang begitu besar, yang indah sekali.
Tanyakan oleh Allah, apa yang kamu lakukan dengan ilmu yang Allah berikan padamu? Kebaikan-kebaikan ini dapatnya ilmu. Ya betul Allah, sudah kami laksanakan, saya mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran hanya untukmu, mengharap ridhomu semata-mata, tidak ada lain. Allah katakan, bohong kamu, dusta. Ya. Kamu mengajarkan Al-Quran biar kamu disebut kamu seorang pembaca Quran yang baik. Kamu mengajarkan agama biar kamu disebut terkenal, kamu ulama besar, kamu orang alim. Nah, sudah, itu semua sebutan itu sudah kamu dapat. Sudah dapat. Ya itu yang kamu peroleh, karena yang diinginkan memang itu. Tidak mengharap ridhonya Allah, maka dipanggilkan malaikat, seret orang ini, masukkan ke neraka. Bukan riya tadi. Yang ketiga, terakhir. Ketiga, seorang hartawan yang diberi bermacam-macam kekayaan oleh Allah, lalu ia dibawa dan dihadapkan kepada nikmat kebaikan-kebaikannya, maka ia mengakuinya. Allah berfirman, apakah yang kamu lakukan padanya? Ia menjawab, tidak satu jalan pun yang engkau sukai agar jalan itu diberi harta, melainkan sudah saya beri dengan harta itu semata-mata untukmu. Allah berfirman, kamu berdusta, tetapi kamu berbuat yang demikian itu agar disebut sebagai orang yang dermawan, dan telah dikatakan orang yang demikian itu. Kemudian diperintahkan kepada malaikat, lalu ia diseret pada mukanya dan dilemparkan ke neraka. Ya kan? Yang satu orang kaya, diberi beberapa nikmat kekayaan oleh Allah. Ya, maka itu dia datang dihadapkan dengan kebaikan-kebaikan yang dia telah lakukan ketika di dunia, dia akui semua, iya betul ini melakukan. Terus apa yang kamu lakukan untuk itu? Orang itu menjawab, ya Allah, semua yang engkau perintahkan untuk mendanai dengan harta tidak ada yang ketinggalan. Semua saya danai dengan harta yang Allah berikan kepada saya. Itu semuanya mengharap ridhomu. Apa kata Allah? Dusta kamu, bohong. Ya. Saya tahu kamu membelanjakan harta untuk pembangunan, untuk madrasah, untuk pondok dan sebagainya, memberikan pada orang fakir, miskin, dan pokoknya semua yang diperintahkan oleh Allah didanai dengan harta, kamu sudah lakukan. Tetapi bukan karena aku, supaya kamu disebut orang dermawan. Itu sudah kamu dapat. Maka ketika kamu mati, ya, yang memberi sambutan tentang kematianmu itu, kita sekarang kehilangan seorang dermawan. Kehilangan orang dermawan. Karena kamu entah dikenal kamu dermawan. Nah itulah yang kamu dapati. Memang yang kamu harapkan dengan kamu membelanjakan harta-harta tadi supaya kamu disebut orang, kamu orang dermawan. Itu sudah kamu dapat. Maka selebihnya itu tidak kamu dapat. Dari Allah memang bukan harapannya disebut seorang dermawan tadi. Maka dipanggilkan malaikat, seret orang ini ke neraka. Jatuh mati syahid, orang alim, orang dermawan, semua masuk neraka. Karena apa? Salah niat. Nah manusia taunya zahir. Nah, gitu. Lah Nabi menjelaskan tadi karena itu salah niat tadi. Ya, niatnya bukan karena Allah, ya. Riya, syirkul asghar. Jadi riya itu perbuatan mestinya diharapkan mendapat ridhonya Allah dan menginginkan dinilai oleh manusia. Dan itu semua sudah didapat. Ya sudah, memang itu yang diharap. Maka semua amal kebaikannya rusak. Karena syirik itu bisa merusak amal kebaikan. Makanya dimasukkan ke neraka. Adapun saudara tadi terbentik mau perasaan riya akhirnya dihapus, tidak jadi dihilangkan atau istighfar pada Allah, itu bukan termasuk riya. Jadi saudara memerangi riya ini. Riya itu memang kadang-kala munculnya tiba-tiba kok, secara mendadak. Misalnya kamu sedang nunggu kendaraan, sudah saya contohkan ya, di stasiun,
apa di pesawat, di ruang tunggu itu mau masuk itu ya, atau ada di stasiun kereta atau bis dan sebagainya. Kebetulan sambil menunggu di stasiun kereta api atau bis ada orang peminta, orang amen. Ya, orang amen. Yang lain-lain memberi 100 apa? 1000, yang 1000 rupiah. Nah, kamu maunya mencari pas tekat giliranmu ngerokok sing 1000 kok ora eneng, metune puluhan ribu, 5.000. Akhirnya diberi 5.000. Nah, orang yang duduk di sebelahmu tahu, wah ini pemuda tapi dermawan ini. Yang lain dan 1000 dikasih 5.000. Padahal kamu awalnya tadi mau memberi 1000, ribuannya nggak ada, akhirnya beri 5.000. Udah dipuji orang sekitarmu tadi, tambah besar kepala. Nanti ada orang ngamen lagi, beri 10.000. Ya, diberi 10.000 itu biar dapat pujian lebih baik daripada ini. Ternyata betul-betul pemuda ini orang dermawan betul. Masa orang ngamen kasih 10.000, dapatnya pujian dermawan. Dapat pahala tidak, itu termasuk riya seperti itu. Memberikan sesuatu lebih banyak dengan harapan supaya saya dianggap dermawan, masuk neraka kita. Maka riya itu dikatakan oleh Rasulullah syirkul asghar, yang munculnya lain dengan menyembah patung, menjabarakan itu kan terang-terangan. Ini tidak, tampaknya amal baik tapi niatnya bukan karena Allah, itu termasuk syirik gitu. Syirik kecil merusak amal, maka akhirnya masuk neraka. Ya, apalagi? Masih berkaitan dengan riya. Saya melaksanakan sholat wajib ke masjid bersama-sama anak dan istri. Selain mencari ridha Allah, dalam hati untuk menggugah hati masyarakat yang lain untuk ikut melaksanakan sholat wajib di masjid. Karena masyarakat di desa kami masih jarang sekali yang melaksanakan sholat di masjid itu. Apakah yang saya lakukan itu termasuk terkena syirik kecil? Oh tidak, syukur kamu mengajak sisan gitu lah. Ya, pas adzan kamu mau berangkat masjid, lah tetanggamu di dekat situ kok wis adzan barang isi kerja aktif ya, tidak lemah, diajak, dihampiri. Pak, ya, monggo, ya sampun adzan duhur, kita istirahat dulu, kita sholat ke masjid dulu bersama-sama kita makmurkan masjid kita. Ndak riya itu baik itu. Tapi kalau kamu hanya berangkat niatmu biar orang-orang ikut, orang mbok kandhani ya ndak ngerti gitu. Nanti diajak lebih baik. Ya, datang ke masjid, mari sholat jamaah di masjid, nilainya lebih besar. Samping itu sambil istirahat duhur, kita sholat jamaah di masjid. Podo-podo sholat, rakaatnya sama, tapi nilainya berbeda sholat di rumah dengan sholat di masjid. Nah, sekaligus diajak lebih baik. Kalau kamu hanya berangkat tanpa mengajak, ya belum tentu orang tersentuh. Karena ngerti pun tidak. Mungkin diajak pertama, kedua aja, wah kalau saya repot nih, salah sih saya repot. Ya. Enggak, kalau ngajak orang sekali enggak apa-apa. Di masjid tidak riya. Jadi riya itu tujuannya supaya mendapat penilaian dari manusia. Apalagi? Halaman 6 masuk ke 7. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'a faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in funiyat hasanatuhu qabla an yuqdha ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnari. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tahukah kalian siapakah orang yang disebut pilot itu? Jawab para sahabat, orang yang pilot di antara kami ialah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya barang-barang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pilot dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat lengkap dengan membawa pahala sholatnya, puasanya dan zakatnya. Tetapi di samping itu ia telah mencaci ini dan menuduh ini, memakan harta ini dan menumpahkan darahnya ini dan memukul ini. Maka diberikan kepada orang yang dianiaya itu dari pahala kebaikan amalnya, dan kepada orang yang lainnya lagi dari pahala kebaikan amalnya. Maka apabila telah habis pahala kebaikannya itu dan belum terbayar semua tuntutan orang-orang yang pernah dianiaya tersebut, maka diambilkan dari dosa-dosa orang yang telah dianiaya itu dan ditanggungan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka. Berkaitan dengan hal masalah teraniaya, Pak Ustadz mau menanyakan tentang sikap mertua saya ini yang sudah mengikuti kajian selama 3 tahun dan pernah menjadi pendengar setia radio MTA. Yang saya tanyakan pertama, bagaimana menyikapi sifatnya yang suka menzolimi saudaranya sendiri, salah satunya menguasai yang bukan haknya, merawat dan menanami tanah yang bukan miliknya, karena sikapnya yang keras sehingga yang memiliki hak tersebut pun tidak berani untuk mencegah, dan hasil tanaman di tanah itu pun dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari serta mengaji. Mohon tausiahnya Ustadz, karena sekarang kami semua di sini ya, termasuk mertua. Ya, mudah-mudahan dari hati yang tulus diterima dengan tulus juga. Ya, resikonya kok nek mertuamu marah, SIM-nya diminta. Wis dibayar anake malah ngisin-ngisin mertuane ning ngarepe wong akeh. Nah, itu ndak ngarepe wong akeh ora enek sing ngerti kok siapa yang dimaksud mertuamu yang mana, ndak ada yang tahu. Kali kalau kamu nyebut mertua saja itu loh, yang topi putih itu, ya udah lah kayak itu. Orang nyebut singkat pelajaran itu umum, pelajaran itu umum. Jadi kalau mungkin bapak atau mertua atau ibu ya yang mendengarkan kajian, nah ikut ngaji ini mungkin pelajarannya belum sampai atau pas di pelajaran hal itu kurang memperhatikan. Jadi kalau kita apa yang betul dikatakan menantumu tadi betul ya, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah hidup, segera bertaubat, segera bertobat. Oh, dalam hadis Nabi, orang yang mengelar tanah, pernah dibrosurkan ya itu ya, mengelar tanah ya, ngelonjok ke tempat orang lain biar dapat tambahan tanah, itu aja nanti kalungkan di lehernya di hari kiamat nanti ya. Jadi berat itu ngelar tanah bukan miliknya supaya jadi miliknya, nggak boleh. Nah, kalau seperti yang Anda tanyakan tadi terhadap itu perbuatan, kalau betul seperti itu perbuatan dolim. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Allah tidak suka pada orang yang berbuat zalim. Ya. Nah, kalau tadi mungkin kok ini tanah saudara saya itu kok dibiarkan menjadi lahan tidur, nganggur, tidak ditanami apa-apa, ya. Terus ditanami, tapi setelah hasil tanamannya dikembalikan yo timbangannya nganggur tak tanami loh, apa pohon apa kacang hasilnya ya undon. Itu bagus kalau begitu. Ya, ini itu hasilnya dipek dhewe, tanahnya milik orang lain, nah itu zalim. Tidak boleh. Dosa itu.
Nah, maka dengan hadis ini tadi, ya, apalagi diterangkan karena sikap kerasnya sehingga dia takut, berkaitan dengan hadis nanti, jangan-jangan nanti termasuk orang yang muflis, orang pailit. Nabi bertanya pada sahabat, yang dimaksud muflis itu bagaimana? Tanyakan pada sahabat-sahabatnya. Sahabat mengerti wong pailit itu wis ora ndak punya apa-apa, ndak punya dirham, ndak punya dinar, ndak punya apa-apa, pokoknya orang melarat banget ndak punya apa-apa. Gitu. Pandangan para sahabat begitu. Nabi mengatakan tidak. Orang yang pailit dari umatku, orang datang kepada Allah membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala haji, membawa pahala sodakoh, membawa pahala semua kebaikan-kebaikan, dibawa semua, pahalanya besar sekali. Tetapi di samping dia datang membawa pahala tadi, ada banyak orang datang menagih ketika hidupnya belum diselesaikan permasalahannya. Kamu pernah mendolimi saya, kamu pernah menyakiti saya, kamu pernah merampas hak saya, kamu merampas hak tanah saya. Adukan semua nanti di hadapan Allah. Nah, maka akhirnya karena sudah di hadapan Allah, ya, menagih hutang yang belum dia bayar tadi. Dia pernah mendolimi, saya belum bisa membalas karena takut dengan kamu, maka sekarang saya tagih di hadapan Allah ini. Nah, untuk membayarnya apa? Tidak punya, tidak membawa harta. Yang dibawa adalah amal perbuatan. Maka kalau orang yang menagih tadi, dia minta pengadilan di hadapan Allah, dia akan dibayar dengan kebaikan orang tadi. Diambilkan kebaikan orang tadi, diberikan kepada yang merasa didolimi tadi. Ini udah lunas, datang lagi orang, minta nagih lagi. Saya pernah dianiaya, pernah dibikin begini-begini. Ambilkan dari kebaikannya, berikan pada orang yang nagih lagi tadi. Sampai diterangkan oleh Rasulullah, kebaikan yang banyak dibawa tadi, habis semua untuk membayar kedoliman-kedoliman yang belum dia selesaikan ketika hidup di dunia. Sudah habis. Sudah habis kebaikannya untuk membayar hutang kepada orang yang didolimi ketika di dunia tadi, masih datang lagi orang menagih. Ngadu pada Allah. Allah itu kan ahkamul hakimin, hakim yang maha adil. Ya, menagih kedoliman yang telah mereka lakukan pada dirinya. Lah, untuk membayar kebaikannya sudah habis. Untuk membayar kebaikan habis, membayar dengan apa? Maka dosanya orang yang nagih tadilah dikurangi, dipikulkan kepada orang ini tadi. Ya, saya tidak bisa membayar kebaikan, akhirnya dosanya orang yang nagih tadi dikurangi, dipikulkan pada orang ini. Ini masih untuk membayar kebaikan, belum ada mikul dosa orang, datang lagi orang nagih lagi. Akhirnya dipikulkan lagi dosanya pada dia sebagian. Nah, sehingga orang ini yang datang pada Allah dengan membawa pahala yang besar, akhirnya berubah. Pahala untuk membayar hutang-hutang yang belum dilunasi kita di dunia, malah mendapat tambahan dosa-dosa dari yang tidak bisa dibayar dengan kebaikan tadi, karena kebaikannya habis. Akhirnya berubah menjadi tumpukan dosa yang besar. Nah, sebetulnya pahala besar tinggal memakai hasilnya, habis untuk membayar kedoliman ketika dilakukan di dunianya itu, akhirnya berubah menjadi dosa, tumpukan dosa yang besar. Nah, itu orang yang pailit, menikmati pahala masuk surga tidak jadi, akhirnya keberkahan dosa yang banyak, akhirnya masuk neraka. Ini orang pailit, rugi. Maka sebelum kita meninggal, Nabi dulu pernah, ya, setelah mendekati ajalnya, sampaikan para sahabat, siapa yang merasa didolimi, yang saya merasa didolimi, mintalah, katakan sekarang, saya akan lunasi, saya akan bayar hari ini. Sebelum ketika Nabi akan wafat itu, ya. Ya, semua ayo terbuka, jangan takut, sampaikan apa adanya. Kalau kamu memang kasihan kepada saya, supaya saya di hadapan Allah bebas. Ada sahabat Nabi yang, ya Rasulullah, saya dulu pernah
cambuk dengan pecutmu. Itu Pak Nabi nyambuk apa, kepecut orang. Ini orang jarak tuh. Ya, pecut. Terus ya, balaslah aku. Rasulullah balaslah aku. Ya Rasulullah, ketika saya kena pecutmu dulu saya tidak berbaju. Nanti nek kon balas Nabi harus lepas baju. Artinya Nabi lepas baju betul. Lepas baju suruh silakan untuk mencambuk saya. Nah, akhirnya setelah Nabi lepas baju itu, sahabat tadi tidak jadi mencambuk, malah memeluk sekuat-kuatnya dengan menciumi Nabi karena rasa cintanya, rasa kasih sayangnya. Jadi saya kekuatannya tidak membalas begitu, tapi semua apa yang terkena pada diri saya, apa yang dilakukan Rasulullah, saya ikhlaskan karena Allah SWT. Nabi tidak mau. Kalau saya di hadapan Allah, kebaikan saya yang akan kurang. Maka mumpung saya belum mati, ya yang masih merasa saya berhutang budi atau berhutang apa kepadamu semua, katakan. Saya akan siap untuk menanggungnya hari ini. Itulah. Nah, maka kita harus begitu. Jadi jangan sampai kita mati di hadapan Allah nanti situ ya utang. Ning dunya ki ndek utang nitake mubeng wae. Barang sing diutangi mati, alhamdulillah lunas utangku. Lunas utangmu ning dunya iki, oh besok ditagih di sana, kamu gak bisa bayar, hanya kebaikanmu yang untuk bayar nanti. Jadi orang yang pailit nanti, jadi muflis. Jadilah maksud hati itu begitu. Apalagi? Berkaitan dengan hadis halaman 5 yang panjang tadi tentang yang pertama akan diberi keputusan pada hari kiamat, yakni yang kedua orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya. Tetapi dalam setiap mengajarkan atau berdakwah ada tarif atau upah yang diterima. Ini apakah termasuk terkena hadis ini, Ustaz? Ya, itu memang sama. Jadi kalau misalnya saya ngisi begini ini ada tarifnya dan sebagainya, berarti kamu tidak lillahi rabbil alamin. Memang kamu dakwahnya untuk mencari uang. Ya dapatmu uang itu. Dapat uang. Ya. Maka dakwah yang dilakukan MTA mengikuti apa seruan Allah kepada Nabi. Allah itu menyeru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddatan fil qurba. Katakan Muhammad, saya tidak minta upah apapun dari dakwahiku ini. Jadi saya dakwah kepadamu, saya tidak minta upah apapun, imbalan apapun tidak. Lah yang diharapkan apa? Illal mawaddatan fil qurba. Saya dakwah ini hanya mengharapkan munculnya rasa kasih sayang di antara kalian. Artinya dakwah Nabi itu menebarkan kasih sayang. Kasih sayang aja. Maka ya alhamdulillah sampai hari ini mubalek guru-guru yang dikirim MTA ke seluruh Indonesia tidak ada yang mau menerima bayaran. Tidak ada menerima. Yang sudah dikirim guru kan tahu toh mestinya. MTA itu sekarang sudah ada dari Takengon sampai Merauke. Setiap guru daerah yang dikirim ke sana nggak dapat imbalan amplop, nggak ada. Ya, semua kendaraan, pesawat, apa bis, apa di tiket sendiri. Pulang juga bayar sendiri. Nah, umpama di sana tidak disuguh pun tidak minta. Masa kurang mbok suguh apa-apa ning kene enggak minta, ya. Tapi alhamdulillah warga Anda di mana ya paham. Ya, perasaan jaluk suguhan mesti disuguh. Mesti itu. Nah, kalau amplop memang walaupun diberi pasti tidak mau. Kalau ada yang mau sampaikan pada saya, tak pecat besok setelah jadi guru daerah. Tidak boleh. Nanti merubah daripada kitab dakwah yang ditanamkan oleh Allah kepada nabinya. Maka ente bisa bagaimana asal tujuannya apa? Kamu mau minta diberi pelajaran dari pusat dari MTA ini, yang penting mau ngaji istiqomah. Ya setelah ngaji hasilnya ngaji diamalkan. Udah itu. Ya, tidak minta apa-apa, kita datang sendiri pulang sendiri. Ya. Nah inilah dengan pertolongan Allah sampai sekarang. Ya, datang kemana-mana. Yang minta binaan kirim guru daerah kita kirim. Ya. Transportasinya bagaimana orang yang taripe? Ya.
tarif transportasi itu ditentukan. Kalau pesawat tiket dari Solo ke Merauke berapa tiketnya pulang pergi, itu yang menentukan tarif itu dari pesawatnya. Ya. Jadi nanti sekian. Ya, kalau sampai di Lamando sana, Kalimantan sana berapa? Pesawatnya juga menentukan bayarmu kamu sekian. Nah setelah itu guru daerah itu yang bayar sendiri kepada yang diberi pengajian, tidak tadi bayarnya tiket sekian tolong diurunkan untuk bangkit tampah, itu enggak ada model gitu MTA, enggak ada. Ya, enggak ada. Dah, kalau sekiranya kamu enggak siap begitu, jangan menjadi juru dakwah MTA. Jangan jadi dai. Semua enggak ada yang guru daerah. Ya. Nah, inilah maka tuh kita amalkan sesuai dengan tuntunan yang ada pada kita. Allah mengajarkan begitu, kita laksanakan seperti itu. Maka tidak ada orang yang merasa keberatan dikirim guru daerah jauh, orang bayar apa-apa kok keberatan di mana kamu. Nah, itu ya. Sehingga kalau kita masang tarif, saya kepengen jaraknya sekian, bayarnya sekian, ya dapatmu itu dapatmu. Dari Allah nggak dapat apa-apa kamu. Nggak dapat apa-apa. Apalagi perkara itu dilakukan oleh orang yang lain silakan, tapi seluruh guru-guru daerah, petugas dai yang dikirim dari MTA tidak boleh seperti itu, karena perintah Allah kepada nabinya ya seperti itu, tidak boleh minta imbalan apapun. Ya. Apalagi? Apa yang dimaksud dengan zina hati? Bagaimanakah contohnya? Apakah ini termasuk perbuatan yang bisa merusak amal? Lakuin, kamu dapat begitu dari mana? Teko sing nerangke kuwi piye? Zina kok hati itu piye? Ya ta? Zina hati itu caranya bagaimana saya belum tahu, maka tanya yang menerangkan itu. Terus nek wis diterangkan nggak bisa terangkan di sini genti gitu loh. Nah, mungkin yang dimaksud itu ya membayang-bayangkan sesuatu yang jelek, seolah kamu mencintai dengan wanita. Ya, mencintai wanita itu boleh tidak laki-laki? Boleh, tidak salah. Mencintai wanita bukan berarti zina hati, bukan. Ya, malah Allah menjelaskan zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa, dijadikan indah ya oleh Allah bagi manusia itu hubbus syahwat, mempunyai apa itu keinginan. Syahwat itu keinginan. Minan nisa mencintai terhadap wanita. Jadi laki-laki mencintai wanita itu normal. Ya, baik itu. Lalu laki-laki mencintai laki-laki, nah itu tidak normal, itu yang tidak benar. Nanti perbuatannya akhirnya homoseks. Homoseks itu pernah dihapuskan oleh Allah umat yang homoseks pada Nabi, waktu itu umatnya Nabi siapa? Lut, hapuskan oleh Allah, musnahkan semua itu karena homoseks. Ya. Maka kalau laki-laki cinta wanita itu wajar. Nah kalau itu mencintai wanita bukan berarti zina hati, itu suatu hal yang normal. Lah itu kalau manusia mengikuti aturan harus dikendalikan. Saya cinta pada wanita itu, kepingin memilikinya. Bagaimana caranya? Lah itu agama menuntun, dituntun dengan cara yang halal sampai dimiliki betul menjadi hak miliknya. Wes halal kan. Kalau kok cinta hatinya terus ya ditempuh untuk memiliki dengan cara yang tidak halal, puncaknya nanti zina, bukan zina hati, zina tenan gitu loh. Nah, zina itu dosa besar, termasuk minal kabair, salah satu dari dosa-dosa besar itu zina, bukan zina hati tadi. Apalagi? Pertanyaan yang berkaitan dengan brosur cukup. Ya, sebelum ini saya ucapkan selamat datang. Nyata tadi kok banyak bis-bis yang sini tadi ya. Ada tamu banyak ya. Satu dari Cilacap, rombongan dari Cilacap 370 orang.
5 bis dan 9 mobil. Makanya ngebaik 5 bis dan 9 mobil. Bapak-bapak dari Cilacap ya 370 orang. Sampai di sini jam berapa tadi? Jam 4 pagi. Sudah sarapan tadi? Ya, alhamdulillah. Ya. 5 bis, 9 mobil. Ya. Dari Wonosobo 218 orang. 218 orang. Dari Purbalingga 37 orang. Dari Kebumen 110 orang. Dari Pangandaran Jabar, Jawa Barat ya, 30 orang. Dari Banjarnegara 31 orang. 51 orang. Banjarnegara yang keempat itu sudah selesai itu ya? Belum. Dapur umum MTA masih buka di sana. Kemarin kan dapur bukanya di Wanayasa. Kenapa kok di Banjar lebih dekat dari Wanayasa kira-kira? Katanya kira-kira 5 kilo. Alhamdulillah lah bisa membuka dapur umum dari MTA yang ada di Wanayasa. Ya, Banjarnegara 51 orang. Kemudian Lamongan, Jatim 70 orang. Gerobokan Borodati ya, 536 orang, 12 bis dan 17 mobil. 12 bis dan 17 mobil. Ya Ibu, tadi dari Purwodadi sudah ada minta maaf pada saya masih dengar tadi. Ya, saya lewat TV tadi di rumah masih minta maaf. Belum pernah kenal saya, tapi sudah ngelek-elek saya. Saya maafkan Bu, semua belum minta maaf sudah sama tunggale akeh. Yang seperti Ibu itu urung ngerti nek wis geting sik itu tunggale banyak. Banyak, akhirnya setelah sadar baru datang sini. Tidak suka ngelek-elek karena belum tahu. Setelah tahu akhirnya selalu rindu dengan saya. Ya, tidak dengar suara saya dia wah sampai ya, TV-nya apa radionya atau TV-nya disetel setiap MTA udah muni disetel muni TV MTA terus ya. Jadi nanti tidak kerungu suara saya kangen akhirnya. Padahal dulu dibenci, gitu. Nah, mulane wong Jawa aja geting akhirnya kowe engko nyanding katanya. Tapi lebih baik timbangannya geting orang nyanding ya. Ya. Karena udah janding, karena getingnya tidak tahu, tadi menyatakan minta maaf ya. Sudah saya maafkan sebelum minta. Karena kebanyakan yang begitu itu karena belum tahu. Masa orang belum tahu, dah saya maafkan dua. Termasuk sekarang yang masih membenci karena belum tahu, belum pernah datang ke sini, tapi masih benci, belum minta maaf, tak maafkan semuanya. Udah, besok di sana tidak saya tagih, tidak. Terus tak maafkan semua. Gerobokan 536 ya. Kemudian dari Demak 138 orang Demak. Ponorogo 40 orang. Kota Semarang 113 orang. 17 mobil ya. Karangmojo Gunung Kidul 1 bis. Pati 3 mobil. Sine Kedunggalar Ngawi 2 bis dan 5 mobil. Pacitan 1 bis 2 mobil. Insya Allah nanti tanggal 10 saya akan ke Pacitan dan nanti ya diundang dari perwakilan Pacitan. Katanya tanggal 10 Mei nanti saya diminta datang ke sana pengajian akbar gabungan di sana nanti. Ya insya Allah kita akan sudah kita agendakan untuk datang. Kemudian dari Pacitan 1 bis dan 2 mobil, yang terakhir dari Muntilan Magelang 1 mobil. Ya, bertemu dari Jawa Timur, Jawa Barat, ya, Jawa Tengah, ya, ketemu di sini semua. Apa tujuannya? Ya, termasuk aktivitas. Ya, kita sudah berikrar ya dengan Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Wa mahyaya itu aktivitas hidup.
termasuk bapak-bapak, ibu-ibu dari rumah ke sini dalam rangka aktivitas hidup ini. Untuk apa? Lillahi rabbil alamin. Hanya mengharap ridhonya Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi, diberi kemudahan, diberi kesehatan, dapat ilmu yang bermanfaat, bisa diamalkan untuk dirinya sendiri khususnya dan keluarganya serta kepada masyarakatnya secara meluas. Walaupun mungkin nanti ada yang kurang cocok, tidak senang dikatakan orang itu orang tidak umum, orang asing. Mudah-mudahan termasuk orang asing tidak umum yang dikatakan Rasulullah, orang asing yang berbahagia.